Apoteker Rahmawati Hanifah MPharm. Nah, beliau adalah karyawan di RSU Kuningan Medical Center yang menjabat sebagai Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, Kepala Instalasi Farmasi, sebagai dosen prodi farmasi di Stikes Muhammadiyah Kuningan, dosen prodi D4 RMIK Poltekkes KMC, sebagai APJ di Apotek Kita Cipetir Lebakwangi, dan sebagai owner di Apotek Wijaya 2. Sangat luar biasa beliau ya. Nah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa ya? Seperti biasa sibuknya di rumah sakit ya. Di rumah sakit dan di kampus aja. Baik, untuk tema kali ini kita akan membawakan tema penggunaan obat yang baik dan benar ya Bu. Ya, dengan istilah dagu sibu. Nah, untuk itu kita perkenalkan dulu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Silahkan. Ya baik, saya Apoteker Rahmawati Hanifah MPharm. Saya sebagai Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, dan saya juga sebagai Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Lain-lain nanti kita chat di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ya ke acara inti, yaitu beliau akan menyampaikan tema tentang penggunaan obat yang baik dan benar. Untuk itu, nah kita juga perlu tahu nih apa sih tadi sesuai judul ya, dagu sibu itu apa sih? Iya. Baik, jadi dagu sibu itu kita tahu ya, berarti itu dapatkan, kemudian gu itu gunakan, kemudian si itu simpan, dan yang terakhir itu bu berarti buang. Jadi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Oke. Sekarang itu udah banyak banget ya di rumah-rumah para ibu itu menyimpan obat-obatan. Iya, benar sekali. Iya, di rumah sakit. itu. Ya, untuk itu mungkin perlu mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih cara penggunaan obat yang baik dan benar. Ya, baik. Yang pertama dulu ya, kita sebelum menggunakan obat itu harus tahu dulu ya cara menggunakan obat yang baik dan benar itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Kita harus mengetahui dulu komposisi obatnya. Jadi apa sebenarnya komposisi dari obat tersebut? Kalau misalnya obat penurun panas, komposisinya itu paracetamol, dia untuk menurunkan panas. Kemudian indikasinya berarti tadi untuk penurun panas ya. Kemudian yang ketiga itu dosisnya. Kita harus tahu dosisnya berapa yang kita gunakan atau yang nanti untuk anak kita gunakan. Jangan sampai dosisnya malah kelebihan atau kekurangan kayak gitu ya. Kemudian cara penggunaannya, kita juga harus tahu cara penggunaannya. Obat itu diminumkah, atau misalnya dikunyahkah, atau misalnya effervescent itu kan harus dimasukin ke dalam air dulu kayak gitu kan ya, atau yang seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu cara penggunaannya. Kemudian waktunya juga sama. Waktunya misalnya untuk vitamin bisa pagi hari, kemudian untuk obat kolesterol biasanya malam hari. Nah, itu juga kita harus perhatikan kayak gitu ya. Selain itu ada efek sampingnya juga, ini kita harus perhatikan juga efek sampingnya. Apakah efek samping itu akan muncul seperti misalnya setelah minum obat, misalnya obat nyeri atau analgetik gitu ya, efek sampingnya itu gastrointestinal, biasanya akan membuat saluran pencernaan itu terasa nyeri atau biasanya emah atau nyeri di perut kayak gitu ya. Nah, itu efek sampingnya, jadi kita harus tahu. Kemudian penyimpanannya juga harus tahu, misalnya dihindarkan dari cahaya matahari atau misalnya disimpan di lemari pendingin gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting ada tanggal kadaluarsa ya, atau expired date. Itu kita juga harus tahu. Kita harus lihat dulu sebelum membeli obat itu tanggalnya sesuai enggak, atau expirednya itu masih lama kayak gitu. Ya, baik. Untuk cara menyimpan yang baik dan benar itu seperti apa? Oke, kita lanjut ke cara penyimpanannya ya. Jadi obat itu juga nggak semuanya disimpannya misalnya di suhu kamar atau di suhu ruang kayak gitu kan. Ada obat yang emang dia harus disimpan di lemari pendingin. Misalnya kalau kita kenal itu cold chain product gitu ya, obat-obat yang disimpan di lemari pendingin, misalnya seperti insulin yang biasanya digunakan untuk diabetes mellitus. Kemudian obat-obat suppositoria kayak gitu. Jangan sampai nanti kita misalnya dari rumah sakit udah benar penyimpanannya, ketika dibawa ke rumah ternyata itu obat disimpannya di suhu yang panas kayak gitu ya. Nah, nanti takutnya
si obat itu tadi zat aktifnya akan berkurang kayak gitu ya manfaatnya. Jadi jangan sampai salah penyimpanannya seperti itu. Tadi menyimpan dengan waktu yang seperti apa ya untuk obat tersebut? Oh iya, untuk waktunya gitu ya. Kalau waktunya tergantung dari kemasannya. Asal kemasannya itu belum dibuka. Misalnya obatnya itu obat sirup, jadi kita harus lihat expired date di sirupnya. Jadi kalau misalnya dia belum dibuka, boleh kita lihat itu. Tapi ketika dia udah dibuka, ketika sirup itu biasanya 1 bulan. Apalagi untuk sirup-sirup antibiotik yang biasanya direkonstitusi atau ditambah dengan air, itu biasanya 7 hari. 7 hari itu obat sudah tidak boleh digunakan. Kemudian untuk obat-obat puyuh yang biasa anak-anak gunakan ya, biasanya itu diracik, atau kalau kita tahu itu obat racikan kayak gitu ya, itu biasanya 1 bulan udah tidak boleh digunakan gitu, karena dia sudah dicampur atau sudah dibikin puyuh tadi, bukan dari kemasan langsung gitu. Tadi 7 hari ya setelah Iya. itu harus dibuang. Iya. Gimana cara membuang obat dengan baik dan benar? Nah iya, nanti untuk di rumah para ibu-ibu ketika kita punya obat, ternyata obatnya udah lama nih kayak gitu ya, udah expired nih kayak gitu kan ya, udah nggak bisa lagi dong digunakan. Itu jangan sampai langsung dibuang di kotak sampah kayak gitu ya. Nah itu kita harus buang dulu label obatnya dari kemasannya, jadi nggak boleh langsung dibuang kayak gitu ya. Dicopot dulu label obatnya, kemudian ketika obatnya misalnya tadi sirup, kita bisa campur dulu dengan air baru dibuang kayak gitu ya. Ketika obatnya obat tablet, kapet kayak gitu kan, bisa digerus dulu atau dihancurkan, kemudian dicampur dengan air, baru kemudian obatnya dibuang kayak gitu ya. Untuk misalnya yang sirup atau yang cairan bisa dicampur dengan air, kemudian obatnya langsung dibuang gitu. Apakah setiap obat itu ada efek samping? Nah, yang untuk efek samping itu sebenarnya itu nggak semuanya atau nggak selamanya semua obat yang diminum itu menimbulkan efek samping gitu ya. Tergantung dari respon masing-masing individunya kayak gitu. Ada yang dia misalnya ketika menggunakan obat efek sampingnya muncul, misalnya mual muntah langsung kayak gitu. Atau nanti dia setelah beberapa minggu, kemudian beberapa bulan dia baru muncul kayak gitu. Tapi jangan takut, efek samping obat itu nggak selamanya muncul. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal gitu ya. Jadi dia tergantung dari respon masing-masing si pasien atau si individunya kayak gitu. Baik, biasanya dari apotek itu kan suka ada obat ya, yang ini diminum sebelum makan ya, Iya. terus sudah makan, Iya, ada lagi obat benar. yang saat makan, itu seperti apa ya? Nah iya, jadi obat itu berbeda-beda cara minumnya ya. Jadi ada yang dia sebelum makan, ada yang saat makan atau bersama makanan, ada yang setelah makan kayak gitu. Tergantung dari penyerapan dan interaksi dari obat tadi terhadap saluran pencernaan gitu ya. Ada obat yang emang dia berkhasiat ketika digunakan saat perut kosong. Ada juga obat yang malah dia lebih berkhasiat ketika digunakan saat bersama dengan makanan. Ada juga obat yang ketika digunakan bersama makanan malah dia menimbulkan efek samping kayak gitu ya. Nah itu makanya ketika menggunakan obat juga harus sesuai dengan anjurannya kayak gitu. Mungkin terima kasih banyak ya, Ya. banyak ngasih tahu ke kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita jadi tahu ya bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar dengan istilah dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat tersebut. Ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.